Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alfat Arasi dari kelas Sistem Informasi 301 Universitas Cyber Asia. Yang mana presentasi ini adalah untuk memenuhi kewajiban UTS dari mata kuliah Sistem Basis Data yang diampu oleh Pak Novidian Natasya Eskom MMSI. Baik, yang pertama tentang data. Apa itu data? Data adalah sekumpulan keterangan ataupun fakta yang dibuat dengan kata-kata, kalimat, simbol, angka, dan lainnya. Bisa dicontohkan pada sebuah handphone. Handphone memiliki data dari spesifikasinya, jenisnya, bisa dikatakan hal itu adalah berupa fakta dan berarti spesifikasi dan hal-hal lainnya yang berupa fakta tersebut adalah data. Selanjutnya tentang basis data. Basis data adalah kumpulan berbagai data atau informasi yang akan tersimpan atau tersusun di dalam komputer secara sistematik yang dapat diperiksa, diolah, maupun juga dimanipulasi dengan adanya menggunakan program komputer untuk akan mendapatkan informasi dari basis data tersebut. Jadi basis data ini adalah sebuah kumpulan dari berbagai data atau informasi yang tersimpan di dalam sebuah sistem atau komputer. Selanjutnya, sistem basis data. Secara umum, sistem basis data ini adalah sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan dalam sebuah basis data di sebuah sistem komputer. Dan sekumpulan program atau yang biasa disebut DBMS atau Database Management System yang memungkinkan beberapa pemakai atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi tabel-tabel data tersebut. Selanjutnya untuk DBMS, pengertian DBMS merupakan suatu sistem perangkat lunak untuk memungkinkan user atau pengguna untuk membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses database secara praktis dan efisien. Dengan DBMS, user akan lebih mudah mengontrol dan memanipulasi data yang ada. Jadi berbagai data dan yang sudah menjadi sebuah informasi yang terkumpul di dalam sebuah sistem dapat kita olah dengan menggunakan DBMS ini. Jadi DBMS ini akan membuat atau kita bisa memelihara data tersebut, kita akan bisa mengontrol dan memanipulasi data-data yang ada di dalam database tersebut dengan DBMS ini. Selanjutnya tentang skema level DBMS. Berkaitan dengan skema yang ada dalam database, kita mengenal 3 level. Mulai paling dasar adalah internal level, di atasnya konseptual level, dan yang paling tinggi hierarkinya adalah external level. Itulah skema 3 level DBMS yang ada. Baik, saya akan coba membuka salah satu sumber. Jadi di sini ada penjelasan mengenai 3 level skema database. Yang pertama tentang internal level tersebut. Skema internal level ini merupakan skema paling rendah. Pada skema ini kita akan membicarakan mengenai field dari setiap table. Sebagai contoh adalah penjelasan field invoice
nomor maupun customer nomor pada tabel sales invoice. Jadi internal level ini adalah level eh, dengan skema paling rendah. Jadi ada identitas nomor maupun customer nomor. Belum masuk ke data-data lainnya. Lalu conceptual level. Pada conceptual level ini kita memahami skema database yang lebih luas lagi, yaitu skema hubungan antar suatu table dengan table lain atau sebuah relasi. Sebagai contoh adalah hubungan antara table customer, sales order, sales delivery, sales invoice, sales payment, dan seterusnya. Selanjutnya yang terakhir adalah external level. Pada external level ini kita memahami dengan subskema. Pada subskema ini kita akan mengelompokkan suatu skema sesuai kebutuhan pengguna. Sebagai contoh, informasi yang diberikan untuk sales adalah sales yang dihasilkan, pembayaran yang dihasilkan, tetapi tidak perlu disajikan informasi saldo rekening perusahaan. Disinilah DBMS bersama aplikasi dikembangkan oleh software developer akan menggunakan tampilan yang dilihat pengguna ke lokasi fisik database. Baik, untuk selanjutnya, tentang pemodelan data. Pemodelan data adalah proses menciptakan representasi visual atau cetak biru yang menentukan pengumpulan informasi dan sistem manajemen berbagai organisasi. Cetak biru atau model data ini membantu berbagai pemangku kepentingan seperti analis, ilmuwan, dan perekayasa data untuk menciptakan pandangan panduan mengenai data organisasi. Model tersebut menguraikan data yang dikumpulkan oleh bisnis, hubungan antara berbagai set data dan metode yang akan digunakan untuk menyimpan serta menganalisis data. Jadi pemodelan data ini sangat-sangat dibutuhkan untuk kita sebagai tahap awal untuk membuat sebuah sistem. Akan saya tampilkan salah satu sumber dari Amazon.com tentang pemodelan. Mengapa pemodelan data itu penting? Nah, saat ini organisasi mengumpulkan data dalam jumlah besar dari banyak sumber daya yang berbeda. Namun, data mentah saja tidak cukup. Anda perlu menganalisis data untuk mendapatkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Jadi pemodelan data itu memberikan manfaat, antara lain ada 4 manfaat yang ada di sumber ini. Namun pemodelan eh, sangat-sangat banyak manfaatnya. Saya bacakan 4 manfaat ini. Pertama, mengurangi kesalahan dalam pengembangan perangkat lunak basis data. Jadi kalau sudah kita membuat pemodelan, kita akan sesuai jalur dalam pengembangan perangkat lunak basis data. Yang kedua, memfasilitasi kecepatan dan efisiensi desain serta pembuatan basis data. Yang ketiga, menciptakan konsistensi dalam dokumentasi data dan desain sistem di seluruh organisasi. Memfasilitasi komunikasi antara perekayasa data dan tim kecerdasan bisnis. Baik, selanjutnya ini akan saya coba sampaikan mengenai SQL. Jadi nantinya saya akan memperlihatkan atau mencoba menguji contoh yang sudah saya kumpulkan dari salah satu sumber tentang DDL dan DML di SQL. Jadi SQL atau Standard Query Language adalah bahasa pemrograman yang digunakan dalam mengakses, mengubah, dan memanipulasi data yang berbasis relasional.
tentang perintah untuk DDL. DDL atau Data Definition Language merupakan sebuah kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk menjalankan sebuah perintah fungsi seperti contohnya membuat create, membuat atau create. Yang kedua mengubah atau alter dan menghapus atau drop pada sebuah struktur ataupun entitas objek pada suatu database. Baik, di sini untuk DDL saya akan mencoba mengikuti dari sumber ini, kita akan membuat atau menjalankan perintah membuat database dan membuat tabel dari database toko ini ya. Dengan menggunakan DBMS, itu SQL Server Management Studio. Saya akan buka untuk SQL Server. Nah, di sini tidak ada database dengan nama toko. Jadi dari sumber ini, kita akan coba menggunakan query ini untuk membuat database dengan nama toko. Oke, coba new query. Langsung kita paste di sini, create database toko. Kita execute. Di sini sudah berhasil. Inilah yang dinamakan perintah DDL, adalah membuat. Kita refresh database-nya. Di sini sudah ada database toko. Namun, belum ada tabelnya. Kita selanjutnya akan menjalankan perintah untuk membuat tabel karyawan. Kita cukup copy saja perintah ini. Perintah yang di atas kita hapus, lalu kita jalankan. Juga sudah berhasil. Kita coba refresh lagi. Di sini sudah, coba kita lihat. Ternyata kita tadi salah memilih database. Harusnya seperti ini. Ya, use toko. Artinya menggunakan database toko untuk membuat tabel karyawan. Kita eksekusi. Nah, di sini kita refresh. Di sini ada tabel karyawan dengan kolom yang sudah dituliskan. Itulah contoh perintah DDL. Oke, lanjut tentang perintah. Itu ada perintah DML. DML adalah Data Manipulation Language. Berfungsi untuk memanipulasi database seperti menambah data, merubah atau mengganti data, atau juga menghapus data. Jadi tadi kita sudah buat database dan membuat sebuah table, itu adalah perintah DDL atau Data Definition Language. Dan sekarang kita akan coba bahas tentang DML, itu Data Manipulation Language. Fungsi untuk memanipulasi data seperti menambah, merubah, atau menghapus. Kita lihat lagi dari salah satu sumber yang sudah saya baca. Nah, di sini perintah pada DML ada contohnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Yang pertama insert. Insert berfungsi untuk menambah data atau record pada database. Yang kedua delete berfungsi untuk menghapus data pada database. Yang ketiga update, yaitu perintah yang berfungsi untuk merubah maupun memperbarui data. Yang keempat ada select, yaitu perintah yang digunakan untuk menampilkan data dari suatu tabel.
Jadi sekarang kita coba perintah, insertnya menggunakan database toko tadi. Sebelumnya saya coba riset ulang. Jadi untuk DDL dan DML ini artinya sangat penting, sangatlah penting, adalah dasar dari penggunaan perintah di dalam SQL untuk manajemen data. Jadi tadi kita sudah buat database-nya, lalu kita akan coba untuk menambahkan data dari tabel yang sudah kita buat. Ini sini kita coba pakai tools yang sudah disiapkan, insert. Nah, ini adalah perintah DML. Di sini lihat insert into karyawan. Jadi ada nick, nama, alamat, email, dan nomor telepon. Value-nya di sini kita coba value-nya varchar. Oke, kita buat gini aja ya, coba. Nah, kita coba lihat sumber. Kita coba lihat sumber tentang query insert. Query insert data SQL. Oke. Itu seperti ini saja. Ini contohnya sudah ada. Kita coba terapkan di database seperti ini. 2, 3, 4, 5, 6. Coba nama kita buat juga. Oke. Alamat kita buat Jambi. Selanjutnya email. Oke, gmail.com. Ini kenapa saya gunakan kutip? Karena sifat dari tipe data integer atau angka itu biasanya tanpa menggunakan kutip. Sedangkan varchar itu menggunakan kutip. Selanjutnya itu nomor telepon ya. Coba segini saja nomor teleponnya. Nah, sekarang kita coba eksekusi. Nah, dari hal ini berarti ada kesalahan dalam, coba, ada kesalahan. Nah, jadi sepertinya tidak bisa menggunakan simbol atau karakter khusus. Jadi di sini kita sudah menambahkan data di tabel karyawan ini. Jadi itulah perintah DML. Kita coba gunakan perintah DML yang lain, itu adalah select. Select from karyawan. Kita eksekusi. Nah, di sini datanya sudah masuk menggunakan query insert tadi dan menggunakan query select. Itu ada dua contoh. Jadi sampai di materi perintah DDL dan DML tadi, saya harap kita semua yang ikut menyimak mampu memahami dari berbagai
materi yang sudah saya sampaikan. Presentasi ini saya buat untuk memenuhi kewajiban UTS di semester 3 Sistem Informasi di Universitas Cyber Asia. Semoga video presentasi ini bermanfaat dan mampu memenuhi kriteria tugas yang baik oleh dosen pengampu Pak Novidia Anak. Baik, akhir kata, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.